Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ira Rumanji dengan NIM 434231109. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Docker di cloud computing ya teman-teman. Nah, di sini juga udah ada Gemini. Ini untuk menjelaskan gimana Docker itu bekerja gitu. Di sini ada desain cloud computing perusahaan besar. Nah, kali ini kita akan menjawab beberapa soal sebagai anak SD dan SMA. Kita cari dulu soalnya. Nah ya, mana ya? Kok ketemu? Ah, ini dia. Ini ada soal anak SD. Nomor satu, di mana kita membangun toko mainan dalam cerita tadi. Nah, di sini kan ada ini ya, pokoknya ada cerita. Nah, kita langsung dijawab aja. Terus di atas, masa di atas pohon? Di C ya teman-teman, di awan, di cloud internet ini. Nah, benar. Lalu habis itu next. Terus habis next apa nih? Apa petugas apa tugas petugas pintu atau load balancer di toko kita? Tugasnya itu ya yang ini membagi orang ke pintu yang tidak antri. Nah, benar teman-teman. Lalu nomor tiga, kalau pembeli tiba-tiba jadi sangat banyak, apa yang dilakukan robot auto scaling? Apa ya yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu membelah diri menjadi banyak robot. Yang benar, teman-teman. Langsung. Nomor empat, apa yang disimpan di buku catatan ajaib? Yang disimpan itu ya catatan siapa yang udah bayar. Nah, benar. Lalu, kenapa kita butuh pagar besi tak terlihat? Kenapa? Untuk mengusir orang jahat atau hacker nih. Lalu, apa yang terjadi kalau robot auto scaling melihat toko sudah rapi? Ini jawabannya ya robot-robot tambahan akan menghilang. Terus, di mana foto-foto mainan yang bagus disimpan supaya cepat muncul di HP pembeli? Nah, ini yang di CDN atau server yang dekat dengan rumah pembeli. Terus, kenapa toko di awan lebih hebat daripada toko bangunan biasa? Nah, itu jawabannya karena bisa membesar dan mengecil sendiri. Fleksibilitas ya, atau elastisitas. Tuh. Terus habis itu ada siapa yang bertugas menjaga agar buku catatan ajaib tidak dicoret-coret orang. Tuh yang bertugas sistem keamanan dan kasir. Terus habis itu nomor 10, kalau satu komputer di awan rusak, apakah tokonya langsung tutup? Nah, itu jawabannya tidak, karena ada banyak komputer cadangan. Nah, high availability berarti ada banyak server yang saling menggantikan jika satu rusak. Kita lihat jawabannya. Nah, 100 teman-teman untuk soal yang anak SD. Nah, sekarang kita lanjut ke soal buat anak SMA. Ini juga ada 10 soal ya. Kita jawab bareng-bareng. Yang pertama, ada apa perbedaan utama antara vertical scaling dan horizontal scaling? Itu jawabannya mana? B sih. Vertikal meningkatkan kekuatan satu server, horizontal menambah jumlah server. Tuh, benar ya. Lanjut. Lanjut. Mengapa dalam e-commerce kita disarankan menggunakan CDN, Content Delivery Network? Itu kenapa ya? Itu D sih. D nggak sih? Ya D. Tuh, sebentar. Nah, ini lanjut ya. Ini jawabannya ini udah benar. Terus habis itu nomor tiga. Apa fungsi utama dari health check? Itu nih, memastikan server tujuan masih bisa merespon permintaan sebelum dikirimkan traffic. Lalu selanjutnya ada dalam desain high availability, apa yang dimaksud dengan multi AZ deployment?
Itu D, menjalankan aplikasi di beberapa pusat data yang terpisah secara geografis. Terus habis itu ada apa keunggulan utama microservice dibandingkan arsitektur monolit? Itu keunggulannya ini sih. Satu layanan bisa diupdate tanpa mengganggu layanan lainnya. Terus ada apa itu sticky session pada load balancer? Itu adalah memastikan user tetap terhubung ke server yang sama selama sesinya aktif. Nah, benar. So, ini mengapa penggunaan in-memory cache sangat krusial bagi e-commerce? Itu karena untuk mempercepat pengambilan data yang sering diakses tanpa membebani database utama. Nah, ya, begitu. Terus habis itu ini istilah pay as you go dalam cloud computing berarti itu ini membayar hanya untuk sumber daya yang benar-benar digunakan. Istilah efficiency code kita tidak perlu beli server mahal jika hanya dipakai sebentar. Itu. Apa fungsi utama WAF, Web Application Firewall di layar aplikasi? Itu menyaring trafik jahat seperti SQL injection dan cross-site scripting. Nah, benar. Lalu lanjut yang terakhir, apa yang dimaksud dengan disaster recovery plan dalam cloud? Itu adalah prosedur untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadi gangguan besar. Nah, nih, DRP mencakup backup, replikasi data, dan langkah teknis untuk mengaktifkan server cadangan secepat mungkin. Kita lihat berapa skornya. Nah, 100 juga teman-teman. Nah, jadi dari sini kita sudah memahami tentang Docker di cloud computing. Lalu selanjutnya kita akan membuat demo untuk Docker ya. Jadi kita install Dockernya dulu, lalu kita lanjut ke ini. Installnya di sini teman-teman. Di sini, ini kita install di sini, di ini, lalu ini, pokoknya diinstal ya. Lalu nanti kita run, habis itu kita jalankan localhost-nya. Nah, kalau udah dijalankan, nanti seperti ini responnya. Respon dari asisten satu. Kan kita mau ada empat respon. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Ya, pokoknya gitu. Ya, intinya responnya gitu ya kalau udah install Docker. Nah, sekian dari saya, video saya. Kali ini, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting kita udah bikin ya. Bye-bye teman-teman.